Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Dikuasai kebencian dan amarah. Remasan tangan Selina pada ujung dress berumah menjadi kepalan kuat. Selina menyesali ucapan yang keluar dari mulut Vano. Karena saat itu juga dia bergumam dalam hati. Akan membuat Vano menyesal sudah menolak darah dagingnya sendiri. Anda terlalu percaya diri, Tuan Elvano, ucap Selina penuh penekanan. Dia menarik surat perjanjian itu agar lebih dekat padanya. Tak lupa mengambil ballpoint yang diberikan oleh Vano. Dengan senang hati aku akan menandatanganinya, katanya tegas. Selina berusaha bicara dengan tenang agar tidak terlihat menyedihkan di mata Vano. Asal Anda tahu, sekalipun anak yang aku kandung adalah darah dagingmu, aku tidak akan merendahkan diri untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Selina menatap tajam penuh amarah dan kekecewaan. Tatapan Selina mampu membuat Vano tertegun. Namun dia terlihat berusaha bersikap santai dengan gaya angkuhnya. Bagus kalau begitu, seru Vano. Jadi tunggu apa lagi? Semakin cepat kamu menandatangani surat itu, maka semakin cepat pula urusan kita selesai, tuturnya sinis. Selina tersenyum miris. Dia merasa kasihan pada Vano karena yakin laki itu akan menyesali perbuatannya seumur hidup. Baiklah kalau itu maumu, tegas Selina sinis. Dia menandatangani surat itu tanpa membaca poin yang tertera di sana. Ambil ini dan keluar dari apartemenku, seru Selina sembari berdiri dan menyodorkan kertas itu pada Vano. Vano beranjak dari duduknya. Dia menerima kertas itu dengan senyum kepuasan yang mengembang di bibirnya. Kerja bagus, puji Vano sambil menatap tanda tangan Selina di atas materai. Senyumnya semakin merekah karena merasa menang. Ulah Vano membuat jantung Selina seperti diremas. Dia merasa kesulitan untuk bernafas, bahkan bagian bawah perutnya mulai terasa sakit. Anda akan menyesal jika mengetahui kebenarannya, geram Selina penuh amarah. Keluar sekarang juga, tegasnya sambil menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka lebar. Apa sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Jadi untuk apa berlama-lama di sini? Jawab Vano. Dia melangkahkan kakinya menuju pintu. Saat itu juga air mata Selina tumpah tanpa bisa dia bendung lagi. Vano bukan hanya menancapkan duri dalam hidupnya, tapi menghancurkan hatinya tanpa sisa. Penglihatan Selina mulai memudar seiring dengan rasa sakit yang berpusat pada bagian bawah perutnya. Perlahan badannya melemas dan ambruk ke lantai. Vano langsung berbalik badan saat mendengar suara benturan di lantai. Matanya membulat sempurna, terkejut melihat Selina yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Selina, pekik Vano. Dia lari menghampiri Selina dan langsung menggendongnya. Tanpa pikir panjang, Vano bergegas keluar untuk membawa Selina ke rumah sakit. Dia berjalan cepat menuju basement.
Sepanjang perjalanan terus melirik wajah Selina untuk memastikan keadaannya. Berulang kali juga Vano menyuruh Selina untuk membuka matanya. Tidak bisa dipungkiri, ada kecemasan dan sakit yang dia rasakan. Saat melihat kondisi Selina yang tidak berada dalam dekapannya, Vano mungkin tidak menyadari akan hal itu. Dia berpikir apa yang dia rasakan hanya sebatas rasa kasihan. Karena Jasmine juga pernah mengalami hal yang serupa seperti Selina saat tengah mengandung Naura. Vano menempatkan Selina di jok depan. Dia memastikan Selina dalam posisi aman selama perjalanan menuju rumah sakit. Sambil melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, Vano melirik Selina berulang kali. Tubuh Selina lemas tak berdaya dengan mata yang terus terpejam. Kondisi Selina mampu membuat perasaan Vano berkecambuk. Vano bahkan merasa bingung dengan perasaannya sendiri, karena ikut merasakan tak berdaya saat melihat kondisi Selina. Harusnya Vano tidak perlu cemas dan mengkhawatirkan wanita yang baru saja dia rendahkan harga dirinya. Wanita yang baru saja dia paksa menandatangani surat perjanjian. Bahkan jelas Vano meyakini jika Selina sedang mengandung anak dari laki-laki lain. Tapi dia begitu peduli hingga langsung membawa Selina ke rumah sakit tanpa pikir panjang. Begitu sampai di rumah sakit, Vano langsung menggendong Selina dan membawanya ke UGD. Kepanikan tidak bisa dihilangkan dari wajahnya. Sambil menggendong Selina, Vano berteriak memanggil suster dan meminta untuk memberikan pertolongan pertama pada Selina. Selina yang masih tak sadarkan diri, hanya diam saja dalam dekapan Vano. Andai saja saat ini Selina sadar dan membuka matanya, dia pasti tidak akan membiarkan Vano menggendongnya. Tuduhan Vano dan cibirannya terlalu menyakitkan untuk diingat. Vano bahkan menolak mentah janin yang ada di kandungan Selina, tanpa menanyakan kebenarannya lebih dulu. Cepat tolong dia, lakukan apapun untuk membuatnya sadar kembali, pinta Vano dengan suara yang terdengar panik. Dia langsung membaringkan Selina di brangkar, yang baru saja dibawa oleh beberapa suster yang menghampirinya. Dia sedang hamil, tutur Vano lirih, namun ada keresahan dalam suaranya yang sedikit bergetar. Ada hal besar yang dia rasakan saat mengatakan hal itu. Sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata namun terasa nyata dalam hatinya. Baik Pak, silahkan tunggu di luar. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab salah satu suster itu. Mereka langsung membawa Selina ke ruang UGD. Sial, umpat Vano di tengah kecemasan yang melanda. Menunggu kabar dari dokter membuat Vano terlihat frustasi. Bahkan berkali-kali meremas kasar rambutnya. Dia tidak bisa diam, terus berganti posisi baik duduk ataupun berdiri. Terkadang berjalan mondar-mandir di depan ruangan. Perasaannya saat ini sama persis dengan apa yang dia rasakan dulu. Ketika Jasmine pingsan di saat sedang mengandung Naura, dia gelisah, cemas, khawatir dan takut menunggu kabar buruk yang mungkin saja akan terjadi saat itu. Ya, Vano begitu takut kehilangan janin yang ada di dalam kandungan Jasmine kala itu.
Vano merasa wajar jika dulu perasaannya kacau melihat keadaan Jasmine. Karena dia sangat mencintai Jasmine dan ada darah dagingnya di rahim Jasmine. Tapi bagaimana dengan Selina? Vano tidak merasa mencintainya. Bahkan jelas dia meyakini kalau anak yang ada di kandungan Selina bukanlah darah dagingnya. Lalu kenapa dia harus secemas ini? Vano sudah menghancurkan hati dan perasaan Selina. Karena menolak kehadiran anak itu tanpa menanyakan kebenarannya lebih dulu pada Selina. Hal itu yang membuat Selina kembali frustasi, karena terlalu terluka dan kecewa pada Vano. Hingga pada akhirnya Selina bertekad untuk membuat Vano menyesal, karena menolak darah dagingnya sendiri. Mungkin di saat Vano mengetahui kebenarannya, dan dia menyesali ucapannya, di saat itu juga sudah tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mempertahankan apa yang seharusnya dia miliki. Saat pintu terbuka, Vano bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar. Bagaimana keadaannya, Dok? Apa kandungannya baik? Baik saja? Vano langsung mencecernya dengan 2 pertanyaan sekaligus, bahkan tanpa jeda karena terlalu cemas. Apa Anda suaminya? Tanya dokter itu. Vano langsung bungkam, dia kesulitan untuk menjawab. Meski dalam hati ingin mengiyakan, namun lidahnya terasa keluh untuk menjawab. Dokter itu bisa menangkap gelagat Vano yang kebingungan. Seketika dia langsung mengerti, kalau tidak ada ikatan pernikahan di antara pasien dan orang yang ada di hadapannya itu. Mengingat usia Selina yang menurutnya masih terbilang muda, dokter itu langsung menyimpulkan jika kehamilan Selina terjadi di luar nikah. Ada yang perlu saya sampaikan. Dokter itu mengakhiri kebingungan yang dirasakan oleh Vano. Jika ada keluarga yang bisa dihubungi, sebaiknya hubungi keluarganya. Tambahnya lagi. Saya keluarganya, jawab Vano tanpa ragu. Kali ini dia mengaku sebagai bagian dari keluarga Selina, namun tidak bisa mengaku sebagai suaminya. Baiklah, mari ikut ke ruangan saya. Ajaknya pada Vano. Dia berjalan lebih dulu dan Vano mengikuti langkahnya si belakang. Vano duduk di hadapan dokter. Wajah tegang sangat dokter semakin membuat Vano gelisah. Kandungannya lemah. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Salah satunya karena terlalu stres dan kelelahan. Ujar sang dokter. Dia menjelaskan secara jelas kondisi Selina. Dan apa penyebab yang sudah membuat kondisi Selina seperti itu? Usia kandungannya baru 6 minggu. Masih terlalu rentan untuk mengalami keguguran jika tidak menjaganya dengan baik. Jelasnya lagi, bagai dihantam batu besar, tubuh Vano seketika memaku. Kenyataan itu mampu membuat hati yang selama ini tersimpan rapi, kini keluar dalam keadaan hancur. Bukan hancur karena orang lain, namun dihancurkan oleh kebodohannya sendiri. Saya menyarankan agar dia dirawat beberapa minggu sampai kandungannya benar-benar kuat. Setelah itu bisa bedres untuk 1 bulan ke depan. Ucapnya, dokter itu menyodorkan selembar kertas pada Vano. Saya butuh tanda tangan dari pihak keluarga.
yang menyatakan tidak akan menuntut pihak rumah sakit jika terjadi sesuatu pada kehamilannya. Karena pasien datang dalam keadaan sudah seperti itu, tapi kami akan tetap berupaya sebaik mungkin untuk mempertahankan janinnya. Belum hilang sakit yang dirasakan oleh Vano. Kini dokter itu kembali menambahkan hujaman pada jantungnya. Dengan penjelasan yang mampu membuat Vano kesulitan bernafas, Vano meraih lembar kertas itu. Dia tidak sanggup membaca isi di dalamnya. Dengan tangan bergetar, Vano terpaksa menandatangani surat pernyataannya, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dia semakin terpukul saat mengingat bagaimana dia meminta Selina untuk menandatangani surat perjanjian. Kini Vano bisa mengerti kenapa Selina menatapnya dengan kilatan amarah yang terpendam. Menatap dengan kekecewaan yang besar, sampai pada akhirnya Selina jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Vano bisa merasakan sakit yang dirasakan Selina saat itu. Wajar jika Selina terlihat begitu membencinya. Di saat seharusnya dia bertanggung jawab, justru menolak anak itu mentah dan menuduh laki lain sebagai ayah dari anak itu. "Terima kasih," ucap sang dokter. Dia mengambil kembali surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Vano. "Anda bisa mengurus administrasi lebih dulu. Pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap." Vano hanya mengangguk lemah. Dia bergegas keluar dari ruangan itu dengan tatapan kosong. Bahkan tidak mengucapkan satu kata pun pada dokter itu. Setelah mengurus administrasi, Vano bergegas pergi ke ruangan di mana Selina akan dirawat selama beberapa minggu ke depan. Vano tidak berbuat apapun untuk menghubungi orang tua Selina. Dia tidak mau membuat kedua orang tua Selina cemas. Bukan hanya itu saja, Vano ingin menyelesaikan masalah dia Selina lebih dulu, hingga membuatnya mengurungkan niat untuk menghubungi kedua orang tua Selina. Vano membuka pintu perlahan. Hatinya berdenyut nyeri melihat Selina masih berbaring lemah tak sadar akan diri. Dia berjalan gontai, menghampiri Selina dan berdiri di sisi ranjang. Vano meraih tangan Selina, menggenggamnya lembut dengan perasaan yang hancur. "Maaf," untuk pertama kalinya kata itu keluar dari mulut Vano. Jika Selina mendengarnya, mungkin dia akan tertawa. Seorang Vano bisa mengucapkan maaf padanya. Padahal mulut itu begitu ringan, sangat menghina dan merendahkannya. Kini tangan dan mata Vano tertuju pada perut rata Selina. Dia mengusapnya perlahan dengan tatapan haru dan penuh sesal. Kini Vano mengerti perasaan apa yang dia rasakan saat melihat Selina jatuh pingsan. Ada rasa cinta yang tidak dia sadari. Ada ikatan batin yang terhubung antara dia dan anak yang ada di dalam kandungan Selina. Sekarang saat Vano mulai menyadarinya, dia akan sadar bahwa semua itu sudah terlambat. Vano masih di rumah sakit selama hampir 1 jam berada di sana untuk menjaga Selina. Seharusnya setelah makan siang dia akan memimpin rapat tahunan dengan para pemegang saham. Namun Vano memilih untuk membatalkan rapat itu dan menyuruh Arkan untuk mengatur ulang jadwalnya.
Saat ini urusan kantor tidak ada artinya dibanding dengan Selina yang masih berbaring lemah. Vano merutuki dirinya yang sudah berbuat bodoh karena menuduh Selina mengandung anak dari laki-laki lain. Pada kenyataannya, anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Pikiran Vano mulai risau. Dia sudah bisa menebak kemungkinan buruk yang akan terjadi padanya setelah Selina membuka mata. Hal yang dilakukan Vano saat ini adalah berusaha untuk meminta maaf, serta menyiapkan hati saat nanti akan diusir oleh Selina. Vano sadar, apa yang baru saja dia lakukan sudah cukup menghancurkan hati dan perasaan Selina. Tidak menutup kemungkinan kalau Selina enggan melihatnya lagi setelah apa yang terjadi. Tangan kanan Selina masih dalam genggaman Vano sejak tadi. Seakan takut lepas, Vano menggenggamnya erat. Berulang kali Vano mendekatkan kecupan di kening Selina. Berulang kali pula dia mengusap perut Selina dan memohon agar darah dagingnya mampu bertahan. Sikap Vano berubah 180 derajat saat mengetahui kebenaran itu. Dia juga sudah mulai menyadari perasaan cinta yang sejak dulu dia tepis. Mungkin sekarang sudah terlambat karena Vano baru menyadari perasaannya terhadap Selina. Karena saat itu, hati Selina telah dipatahkan olehnya. Jemari Selina bergerak dalam genggaman Vano. Menyadari hal itu, Vano langsung menatap wajah Selina dan meletakkan tangannya di pipi Selina. Perlahan mata lentik yang sejak tadi tertutup rapat, kini mulai terbuka. Setelah beberapa kali mengerjapkan mata, kini Selina bisa melihat dengan jelas sosok laki yang tengah menatapnya dengan sorot mata sendu. Gurat kecemasan begitu terlihat jelas di wajah tampannya. Syukurlah, akhirnya kamu sadar. Vano bernafas lega, namun dia belum bisa membuang rasa cemasnya. Kamu mau minum? Biar aku ambilkan. Tawar Vano lembut. Suara lembut penuh perhatian itu justru terdengar menyayat hati. Selina bahkan lebih suka saat mendengar hinaan dari mulut Vano. Terbiasa dihina dan mendapat omongan kasar. Membuat Selina merasa muak saat Vano bersikap baik padanya. Terlebih, Vano baru saja menuduhnya hamil dengan laki-laki lain. Selina masih diam mematung, wajahnya datar. Namun sorot matanya yang penuh kebencian tidak bisa ditutupi. Selina tidak peduli dengan kondisinya saat ini yang sudah berbaring di rumah sakit. Bahkan tidak mau tahu bagaimana dia bisa ada di situ. Yang dia inginkan saat ini adalah menyuruh Vano untuk menyingkir dari hadapannya. Selina, kamu bisa mendengarku? Tanya Vano cemas. Dia mengusap lembut pipi Selina, berharap Selina bisa meresponnya. Tapi sayangnya Selina masih diam 1000 bahasa. Tunggu di sini, aku akan memanggil dokter. Ucap Vano sambil beranjak dari duduknya. Dia hendak menghampiri telepon yang ada di atas nakas untuk menghubungi dokter. Keluar, pinta Selina. Suara tegasnya yang lirih terdengar bergetar. Dia bahkan enggan menatap Vano dan hanya mengarahkan telunjuknya pada pintu untuk menyuruh Vano keluar dari ruangannya. Langkah Vano terhenti,
Dia kembali pada posisinya dengan berdiri di sisi ranjang. Vano mulai gelisah. Dia sudah membayangkan hal ini akan terjadi. Tapi nyatanya dia tidak siap untuk meninggalkan Selina seorang diri. Vano meraih tangan Selina. Tatapan matanya begitu iba dan memohon. Aku minta maaf. Ucap Vano penuh penyesalan. Kalau saja aku tahu dia darah dagingku, aku. Vano menghentikan ucapannya saat Selina menarik kasar tangan dari genggamannya. Keluar, seru Selina. Suaranya semakin meninggi namun terdengar jelas menahan tangis. Bagaimana tidak? Hatinya semakin hancur karena perlakuan Vano yang berubah 180 derajat. Jika orang lain akan bahagia saat melihat seseorang berubah menjadi baik, Selina justru membencinya. Sikapnya berubah hanya karena dia sudah mengetahui anak itu adalah darah dagingnya. Kamu boleh membenciku, tapi jangan menyuruhku pergi, setidaknya sampai kamu diperbolehkan pulang. Suara Vano terdengar lirih. Dia begitu pasrah saat Selina terus mengusirnya. Jika dulu dia bisa berbuat sesuka hati dan tidak bisa dilawan, kini dia yang tidak bisa melawan. Vano tidak berdaya di depan Selina yang sedang dikuasai kebencian dan amarah. Jadi aku harus membiarkanmu tetap di sini? Tanya Selina sinis. Lebih baik aku yang keluar dari sini. Selina berusaha bangun dari tempat tidur, namun Vano langsung mencegahnya. Jangan membahayakan dirimu dan anak kita, Selina. Kick Vano, dia memaksa Selina untuk kembali berbaring dan menahannya agar tidak beranjak dari ranjang. Selina tertawa sinis. Aku membahayakan diri dan anak ini? Ujarnya mengulangi ucapan Vano. Justru kamulah yang sudah membahayakan kami. Aku tidak akan seperti ini jika kamu tidak menemuiku. Tutur Selina tegas. Satu hal lagi, jangan pernah menyebutnya anak kita. Dia anakku, bukan anakmu. Selina membentak Vano dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dadanya semakin terasa diremas. Vano sudah menghancurkan hatinya tanpa sisa, hingga membuat perasaan cintanya terhadap Vano ikut lenyap. Kamu salah besar kalau berpikir bahwa dia adalah anakmu. Jadi berhenti bersikap seperti orang bodoh yang sedang menyesali ucapannya. Karena semua yang kamu ucapkan memang benar adanya. Anak ini milik kekasihku. Selina berbicara lantang tanpa keraguan sedikitpun. Dia ingin membuat Vano percaya bahwa anak itu bukan darah dagingnya. Sejak Vano menuduhnya hamil dengan laki lain, Selina memang sudah bertekad untuk tidak menganggap anak yang dia kandungannya sebagai anak Vano. Tidak perlu berbohong, aku yakin dia anakku. Vano bersikeras menyangkal pernyataan Selina. Bukti yang ada sudah cukup menjelaskan bahwa anak itu adalah milikinya. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Tapi aku akan membuatmu bungkam setelah kekasihku mengakui darah dagingnya. Ucap Selina tenang, meski sejujurnya. Selina tidak akan pernah meminta Dion menanggung apa sudah terjadi padanya. Selina tidak akan sejahat itu pada Dion.
untuk meminta Dion menjadi ayah dari anak yang sedang dia kandung. Silahkan keluar dari sini, atau aku yang akan keluar. Selina kembali menyuruh Vano untuk meninggalkan dirinya di ruangan itu. Aku tidak akan main dengan ucapanku. Selina menepis tangan Vano yang sedang mencegahnya bangun. Dia berusaha melepaskan jarum infus dari tangannya. Selina benar nekat. Dia lebih memilih pergi dengan kondisi yang sedang sakit. Daripada harus tetap di sana dan melihat Vano. Jangan konyol. Tegur Vano. Dia kembali menegur tindakan Selina. Tetap di sini, aku akan pergi sekarang. Vano menatap sendu. Dia menarik nafas dalam sebelum melangkah mundur dari sisi ranjang. Demi kondisi Selina dan anaknya, Vano memilih untuk keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang berkecambuk. Tangis Selina pecah saat Vano keluar dan menutup pintu. Hidupnya hancur dalam sekejap, cintanya hilang, kebahagiaannya sirna. Semua itu terjadi karena Vano. Kini Selina tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan. Tidak tahu bagaimana dia akan menjalani hidupnya dengan membawa kehidupan baru di dalam rahimnya. Tak berselang lama, pintu ruangan terbuka. Selina langsung menyeka air matanya tanpa sisa. Setelah itu baru menatap ke arah pintu. Seorang suster datang dengan perlengkapan yang dia bawa di tangannya. Selamat siang Nona, maaf, saat harus mengecek kondisi Nona dan janin. Ucapnya ramah. Selina mengangguk dan membiarkan suster itu memeriksa dia dan calon anaknya. Syukurlah, semua baik saja. Janinnya kuat bertahan, tutur suster. Nona mau minum atau makan sesuatu? Tanyanya. Selina refleks mengangguk. Sejak tadi dia memang ingin minum untuk membasahi bibir dan tenggorokannya yang kering. Terima kasih, ucap Selina sambil menerima air minum yang disodorkan oleh suster. Dia meminumnya tanpa sisa. Ada hal lain yang Nona inginkan? Suster itu tak hentinya menawari Selina dengan sikapnya yang ramah. Apa aku boleh meminjam ponsel? Aku harus menghubungi orang tuaku. Pinta Selina memohon. Suster merogoh kantong, lalu menyodorkan ponselnya pada Selina tanpa ragu. Terima kasih. Selina langsung menghubungi papanya, namun dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Selina hanya meminta sang papa untuk memberikan ponselnya pada Dion karena ingin bicara. Mana saja, apa terjadi sesuatu? Suara Dion langsung terdengar tak lama setelah sang papa memberikan ponselnya pada Dion. Selina terpaksa menghubungi papanya karena hanya nomor itu yang dia hafal. Jangan beritahu papa, aku di rumah sakit. Apa Kak Dion bisa ke sini? Aku sudah minta sama papa untuk mengizinkan Kak Dion menemuiku sekarang. Jangan bereaksi berlebihan di depan papa, Kak Dion datang saja ke rumah sakit XXX. Ucap Selina lirih. Dia sengaja bicara pelan karena takut sang papa masih berada di sekitar Dion. Aku akan ke sana sekarang. Jawab Dion datar. Dia langsung mematikan ponsel. Setelah mendengar jawaban Dion, Selina yakin kalau saat itu sang papa masih berada di dekat Dion.
Selina mengembalikan ponsel itu. Kini dia sedang menunggu kedatangan Dion. Selina tidak mau menutupi apapun dari Dion. Bahkan ingin meminta Dion untuk membatalkan pernikahan mereka. Vano mengangkat wajah ketika seseorang berjalan di depannya. Meski sudah 30 menit yang lalu diusir oleh Selina, tapi tidak membuat Vano pergi dari rumah sakit. Dia masih di sana, duduk di depan ruang rawat inap Selina. Kau, apa yang terjadi pada Selina? Tanya Dion dengan sorot mata tajam. Sikap buruk Vano pada Selina saat di mall beberapa waktu lalu membuat Dion tidak menyukai Vano. Dan sekarang dia malah melihat Vano di sana. Vano beranjak dari duduknya. Dia berdiri tegap, tak kalah tajam menatap Dion. Kehadiran Dion semakin memperburuk perasaannya. Vano semakin merasa kehilangan harapan untuk memiliki Selina dan darah dagingnya. Karena dalam keadaan seperti itu, Selina lebih memilih untuk memanggil Dion. Dibandingkan ditemani olehnya yang jelas sudah membawa Selina ke rumah sakit. Selina sedang mengandung anakku, tutur Vano dengan harapan yang tinggi. Vano yakin jika Dion tahu kebenarannya, mungkin Dion akan memilih mundur dan Vano akan memiliki kesempatan untuk bisa memiliki Selina. Penuturan Vano membuat Dion terkejut, namun dia bersikap santai di hadapan Vano. Dion bukan laki bodoh, dia tahu ada maksud lain kenapa Vano mengatakan hal itu padanya. Mengandung anakmu, apa kamu bercanda? Ucap Dion dengan nada sinis. Sejujurnya kenyataan itu sedikit menimbulkan rasa sakit dalam hatinya. Siapa yang tidak akan kecewa jika calon istrinya mengandung anak dari laki lain? Terlebih Dion tahu betul bagaimana hubungan Selina dan Vano waktu itu. Kamu sudah lama tidak memiliki hubungan dengan Selina, jadi jangan membuat omong kosong. Gas Dion, omong kosong. Vano balik bertanya. Dia mengulas senyum smirk. Kandungan Selina sudah berjalan 6 minggu, bukankah kalian baru bersama 4 minggu yang lalu? Jelas Vano, dia begitu percaya diri dan merasa menang setelah menjelaskan semua itu pada Dion. Vano berhasil membuat Dion bungkam. Dia tidak tahu lagi harus menjawab apa karena Vano yang lebih tahu di sini. Sedangkan dia belum mendapat penjelasan apapun dari Selina. Selina dan aku yang lebih tahu. Gas Dion, kalian sudah tidak memiliki hubungan. Jadi apapun yang terjadi pada Selina saat ini, itu bukan lagi urusanmu. Dion menatap geram. Tanpa menunggu respon dari Vano, dia bergegas masuk ke dalam ruangan Selina. Kedua tangan Vano mengepal kuat, bahkan rahangnya ikut mengeras dengan wajah yang memerah. Dia tidak bisa berbuat apapun selain membiarkan Dion masuk ke dalam untuk menemani Selina. Ini perjuangan Vano untuk meluluhkan dan mendapatkan Selina akan semakin sulit dengan adanya Dion di samping Selina. Selina berusaha bangun saat melihat kehadiran Dion, namun Dion langsung mencegahnya. Tidak usah bangun, kamu masih terlihat lemah, kata Dion. Dia berjalan tenang menghampiri Selina.
Tapi tidak dengan Selina yang terlihat gusar menyambut kedatangan Dion. Hal itu lantaran Selina masih bingung. Bagaimana caranya untuk memberitahukan kenyataan pahit itu pada Dion? Ada rasa sesak yang menyelimuti hatinya saat melihat wajah Dion. Selina belum siap melihat Dion kecewa. Tidak tega rasanya menorehkan luka pada laki yang begitu baik di matanya. Sejak kapan kamu di sini? Kenapa baru menghubungiku? Dion bertanya dengan tenang. Tangannya menarik kursi, menempatkan di sisi ranjang kemudian duduk di sana. Apa dia yang membawamu kemari? Dion menengok sekilas ke arah pintu. Gerakan Dion juga diikuti oleh Selina yang menatap ke arah pintu. Selina langsung tahu siapa yang dimaksud oleh Dion. Siapa lagi kalau bukan Vano? Selina tidak menyangka kalau Vano masih ada di sana. Jadi dia masih di luar, ucapnya datar. Ada ekspresi tak suka yang ditunjukkan oleh Selina. Bersambung.